football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Elegan, inilah jersey kandang AC Milan musim 2020-2021. AC Milan resmi merilis seragam tempur mereka untuk musim 2020-2021. Untuk musim depan, Rossoneri masih bekerja sama dengan produsen April asal Jerman, Puma. Secara garis besar, jersey kandang Milan untuk musim depan ini tidak berubah pakem. Puma tetap mempertahankan motif garis hitam merah yang menjadi identitas Rossoneri, di mana sponsor Fly Emirates masih menghiasi jersey tersebut. Namun, jersey ini terlihat lebih elegan karena di bagian strip hitam terdapat motif ukiran. Menurut rilis resmi Milan, motif tersebut merupakan motif arsitektur yang terkenal di kota Milan, yaitu Galleria Vittorio Emanuele II. Mariano Diaz positif terkena virus corona. Sebuah kabar mengejutkan datang dari skuad Real Madrid. Penyerang mereka, Mariano Diaz, dikonfirmasi positif mengidap COVID-19. Menurut keterangan tersebut, sang striker tidak menunjukkan gejala apapun mengidap virus yang berbahaya itu. Untuk itu, saat ini sang striker menjalani isolasi mandiri sebagai langkah untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Dengan situasi ini, Mariano kemungkinan tidak bisa memperkuat Manchester City di lanjutan Liga Champions musim ini. Demi Inter, Alexis Sanchez ikhlas potong gaji. Inter Milan semakin dekat untuk bisa mempermanenkan Alexis Sanchez. Nerazzurri siap memberi Alexis kontrak 3 tahun dengan kesepakatan bergantung pada sikap United tentang cara menutupi upahnya. Alexis bersedia untuk memotong kontraknya 550.000 pound sterling per pekan saat ini. Tetapi Inter masih akan meminta MU untuk membantu mendanai sebagian gajinya. Dalam hal biaya, United telah memotong harga mereka dari 20 juta euro menjadi 15 juta euro agar Inter membelinya langsung. Namun bagi Alexis, yang paling penting adalah bahwa Inter sekarang serius mempertahankannya dalam jangka panjang. Terus buru Jadon Sancho, MU buka tawaran di angka 80 juta pound sterling. Manchester United perlahan terus berupaya untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund di bursa transfer musim ini. Seperti dilaporkan Gol, Setan Merah siap membuka tawaran di angka 80 juta pound sterling untuk mewujudkan transfer tersebut. United optimis bisa meyakinkan Sancho dari Dortmund menyusul keberhasilan mereka mengamankan tempat ke Liga Champions musim depan. Milan tak jadi ganti pelatih, Bonaventura bertahan di Milan. Perubahan rencana di AC Milan di sektor kepelatihan disebut bisa berdampak pada masa depan seorang Giacomo Bonaventura. Sebelumnya, Giacomo Bonaventura disebut tak akan bertahan di AC Milan. Kontraknya berakhir pada musim ini dan tak diperpanjang Rossoneri. Meski demikian, di sisa musim ini pemain yang biasa disebut Jack itu kerap dimainkan oleh Pioli. Ia pun masih menampilkan kelasnya sebagai gelandang jempolan. Talksport mengklaim bahwa Jack sekarang tengah memikirkan ulang keputusan soal masa depannya. Ada kemungkinan pemain berusia 30 tahun itu bakal mengubah keputusannya dan bertahan di San Siro. Chelsea bakal rekrut kiper timnas Inggris ini. Klub Premier League Chelsea memiliki alternatif baru untuk memperkuat sektor penjaga gawang mereka. The Blues mempertimbangkan untuk memboyong Nick Pope dari Burnley. Sky Sport mengklaim bahwa pertimbangan pertama dan utama Chelsea mencoba merekrut Pope karena performanya yang ciamik. Berkat performanya yang apik itu, ia turut dipanggil ke timnas Inggris. Di musim ini, ia finish di peringkat kedua sebagai kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak, yaitu 15 clean sheet kalah 1 clean sheet dari Ederson. Pope memang baru menaikkan kontrak baru di Burnley di tahun lalu. Ia akan membela Burnley hingga tahun 2023 mendatang. Namun, sang kiper kabarnya bisa direkrut di angka 20 juta pound sterling saja. Ini nomor punggung Timo Werner di Chelsea.
Timo Werner sudah tiba di Stamford Bridge pada Minggu 26 Juli kemarin. Dia menyaksikan langsung laga terakhir Chelsea di Liga Inggris menghadapi Wolves. Dilansir dari Mirror, Timo Werner diyakini bakal langsung mengisi skuad utama Chelsea di musim depan. Untuk nomor punggung, selama ini Timo Werner memakai nomor punggung 11 di RB Leipzig. Nomor itu diyakini merupakan angka favoritnya. Nah, untuk di Chelsea nanti, Timo Werner juga akan mendapat nomor punggung 11. Nomor itu sebelumnya dipakai Pedro Rodriguez, tetapi Pedro sudah selesai karirnya di Chelsea musim ini. AS Roma akan perpanjang kontrak Nicolo Zaniolo. AS Roma berencana untuk memperpanjang kontrak dua pemain mudanya, Nicolo Zaniolo dan Lorenzo Pellegrini. Dilansir dari Football Italia, kedua bintang muda tersebut bakal mendapatkan tawaran kenaikan gaji. Kedua pemain tersebut dikabarkan akan memperpanjang kontrak dengan gaji 3 juta euro setahun. Giallorossi berharap tawaran ini dapat menjauhkan Zaniolo dan Pellegrini dari klub-klub yang memburunya di bursa transfer musim panas ini. Bukan cuma gaji 3 juta euro saja, Zaniolo dan Pellegrini dilaporkan juga akan menerima bonus untuk gol dan assist. Hal ini tak lain untuk menaikkan motivasi kedua pemain pada musim depan. Willian ditaksir dua klub top Inggris. Masa depan Willian Borges di Chelsea sudah dipastikan berakhir pada musim panas nanti. Agen Willian, Kiajo Rapsian, mengatakan kliennya telah menerima 5 tawaran dari klub elit Eropa. Pernyataan Jorapsian begitu menarik, pasalnya 2 dari 5 tim yang berminat kepada Willian datang dari klub Liga Premier Inggris. Klub rival Arsenal dilaporkan menjadi salah satu pihak yang tertarik mengamankan tanda tangan pesepak bola 31 tahun tersebut. Apalagi Willian sudah kerasan di London. Parma versus Atlanta sempat tertinggal, Ladea menang 2-1. Bermain di Stadio Ennio Tardini, laga berjalan ketat. Kedua tim terlibat duel menarik di lapangan dan saling menebar bahaya. Tim tuan rumah berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-43 lewat aksi Dejan Kulusevski. From Freuler and Kulusevski, will he get the bounce? Memasuki babak kedua, Atlanta berhasil membalikan keadaan berkat 2 gol dari Ruslan Malinovski di menit ke-70 Since the restart. And it's Malinovski! Dan Dario Gomez di menit ke-84. Gone between Bruno Alves and Demarco. That's great play by Atalanta. Dengan hasil ini, Atlanta tetap berada di posisi ketiga dengan raihan 78 poin, sedangkan Parma tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 46 poin. Inter versus Napoli menang 2-0, si ular kembali ke posisi kedua. Inter menjamu Napoli di Giuseppe Meazza. Laga berjalan menarik dengan kedua tim saling bertukar serangan. Namun Inter bisa memanfaatkan peluang dengan mencetak gol di menit ke-11 lewat aksi Danilo De Ambrosio. This time, and then Biraghi to pull it back. Memasuki babak kedua, Inter bisa menggandakan keunggulan lewat gol dari Lautaro Martinez di menit ke-74. Here's Lautaro Martinez. He's gonna go for goal himself. Skor 2-0 untuk kemenangan Inter bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Inter Milan kembali naik ke posisi kedua dengan raihan 79 poin, sedangkan Napoli tertahan di peringkat ke-7 dengan raihan 59 poin. Atlanta hadapi PSG tanpa penyerang tersuburnya di Liga Champions. Kabar buruk menghampiri Atlanta jelang laga perempat final Liga Champions 2019-2020 kontra PSG. Ladea dipastikan bermain tanpa salah satu penyerang andalannya, Josip Ilicic. Kepastian tersebut didapat usai laga Parma versus Atlanta pada pekan ke-37 Liga Italia 2019-2020. Pelatih Atlanta, Gianpiero Gasperini, menyebut Josip Ilicic pasti absen merumput kala menantang PSG di Lisbon, Portugal. Kami harus bermain tanpa Ilicic dan kami tidak yakin dia akan kembali untuk Liga Champions. Sangat sulit untuk membuatnya siap tampil pada pertandingan itu, ujar Gianpiero Gasperini dikutip dari Football Italia. Bagaimana nasib laga Manchester City versus Madrid setelah Mariano Diaz positif corona? Mariano Diaz telah dinyatakan positif corona. Apakah kasus tersebut bisa mempengaruhi jadwal laga Manchester City versus Real Madrid?
Ada keraguan pertandingan bisa digelar sesuai jadwal. Hal itu tentu karena Mariano dinyatakan positif corona dan juga meningkatnya kasus virus corona di Spanyol. Pendatang dari negara tersebut ke Inggris juga masuk dalam daftar karantina. Inggris selaku negara yang bakal didatangi skuad Zinedine Zidane tentu bisa melakukan intervensi untuk meredam masuknya corona. Ini plan B UEFA untuk venue Barcelona versus Napoli. Blaugrana bernasib sial di leg kedua ini. Mereka terancam tak bisa main di markas sendiri karena tingkat penularan virus corona di kota Barcelona kembali meningkat. Jika situasi terus memburuk dalam beberapa hari ke depan, UEFA memindahkan venue pertandingan di Portugal. Guimarães dan Oporto menjadi opsi perhelatan leg kedua Barcelona versus Napoli. Arthur versus Barcelona potensi lanjut ke jalur hukum. Arthur Melo dan Barcelona dikabarkan sedang berkonflik. Menurut Sport, Arthur belum kembali ke klub selepas liburan dan malah pulang ke Brasil. Kabarnya, gelandang 23 tahun itu sudah memberitahu Barcelona bahwa tidak lagi memiliki niat untuk bermain. Arthur merasa sudah dipaksa keluar dari klub ketika menegaskan ingin bertahan. Arthur juga meminta Barca memutus kontraknya. Dia ingin hubungan kerja berakhir tanpa menunggu Liga Champions tuntas. Disebutkan juga oleh Marca bahwa masalah ini hampir tidak ada peluang solusi damai. Tindakan hukum adalah langkah logis berikutnya dengan kedua belah pihak merasa mereka telah dirugikan. Beberapa laporan sebelumnya menyebut bahwa Barca bakal menjatuhi sanksi atas sikap indisipliner. Arthur juga bisa dikenai denda karena melanggar kontrak. Cristiano Ronaldo ternyata tak lagi sendirian pegang rekor ini. Cristiano Ronaldo masih saja disebut sebagai satu-satunya pesepak bola yang pernah menjuarai 3 liga top Eropa. Selebritas Inggris Piers Morgan dan bahkan akun Twitter resmi FIFA menyebut hal tersebut. Nyatanya, keberhasilan Bianconeri menjuarai Serie A musim ini bikin Danilo juga sudah mampu juara di 3 liga top Eropa tersebut. Danilo menjadi juara La Liga 2016-2017 di Real Madrid, kemudian menjuarai Premier League sebanyak 2 kali di Manchester City. Pemain yang direkrut Juventus musim panas lalu itu kini menjuarai Serie A di Juventus. Maka tidaklah tepat kini menyebut Cristiano Ronaldo sebagai satu-satunya pesepak bola yang mampu menjuarai 3 liga top Eropa. Danilo sendiri sampai bereaksi merespon cuitan FIFA mengenai Cristiano Ronaldo satu-satunya pesepak bola yang pernah menjuarai Premier League, La Liga, dan juga Serie A. Werner mulai cocok dengan gaya kepelatihan Lampard. Striker anyar Chelsea, Timo Werner, mengakui sudah mulai kerasan bersama skuad The Blues. Bahkan ia merasa sudah menemukan kecocokan dengan pelatih Chelsea yakni Frank Lampard. Pemain berpaspor Jerman sendiri tak menyangkal bahwa alasannya pindah ke Chelsea karena seorang Lampard. Werner mengatakan bahwa dirinya memiliki kekaguman terhadap Lampard hingga membuatnya tertarik hijrah ke Stamford Bridge. Setelah bergabung pada bulan lalu, Werner mengaku terkesan dengan kinerja Lampard. Pemain berusia 23 tahun itu pun memiliki keyakinan bahwa kerjasama antara dirinya dan Lampard akan berkembang dengan baik. Barcelona lirik Mattia De Sciglio. Barcelona dikabarkan telah kembali membuka komunikasi dengan Juventus. Tutto Mercato mengabarkan bahwa De Sciglio menjadi incaran Barcelona. Alasannya karena pria 27 tahun itu juga bermain sebagai bek kiri dan juga menjadi winger. Mantan pemain AC Milan diperkirakan siap dilepas Juventus dengan harga 10 juta euro. Transfer ini bisa saja terjadi andai Nelson Semedo benar tak mau memperpanjang kontrak di Barcelona yang habis pada Juni 2022. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!